Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman di tutorial pemrograman. Kali ini kita akan mempelajari pemrogram tentang React Native. Nah, teman-teman, dalam mempelajari pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native, nah, ada sebuah tools yang memudahkan kita dalam berlatih ya. Jadi alih-alih daripada kita mempersiapkan local environment kerja kita yang dengan tahapan-tahapan yang sangat panjang gitu ya, dan mungkin juga membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup tinggi gitu ya. Nah, ada alternatif sebuah tools bernama Expo yang bisa kita gunakan untuk berlatih ya mengembangkan aplikasi mobile berbasis React Native. Nah, silakan teman-teman kunjungi websitenya expo.dev gitu ya. Lalu teman-teman melakukan proses sign up untuk membuat account gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah memiliki account ya teman-teman, jadi saya langsung saja login gitu ya. Tapi sekali lagi bagi teman-teman yang belum memiliki account, mohon bisa sign up dulu ya. Nah, ini saya akan masuk menggunakan login yang saya miliki. Nah, segera segera setelah kita login, kita bisa kita akan dihantarkan ke sebuah halaman bernama dashboard gitu ya teman-teman. Nah, di halaman dashboard ini untuk bisa membuat project baru, kita bisa mengakses menu bernama ini ya, snack yang ada di kiri eh, di sebelah kiri ya. Nah, lalu teman-teman bisa membuat get oh sorry, snack ya yang ini. Nah, lalu teman-teman bisa membuat new snack. Nah, lalu Expo akan menyediakan sebuah template project ya yang sudah ada. Dan nanti template ini bisa kita edit gitu ya, kita manipulasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, anggaplah ini sebuah project pertama kita ya untuk berlatih atau berkenalan dengan tools Expo ini dalam mengembangkan aplikasi React Native. Nah, silakan teman-teman ganti namanya, misalkan My First apa ya, React Native. Nah, teman-teman, kelebihan dari Expo ini dia sudah menyediakan semacam apa ya, compiler atau semacam emulator yang bisa kita gunakan untuk melihat hasil eh, pekerjaan kita ya. Kode-kode program yang kita ketikkan ketika kita compile dan kita ingin melihat hasilnya itu bisa langsung kita lihat di anggap semacam emulator gini. Dan Expo sudah menyediakan beberapa versi tampilannya gitu ya, versi emulatornya adalah untuk dijalankan pada sistem operasi iOS, Android, dan web gitu ya. Dan yang sedang kita saksikan sekarang ini adalah eh, pada web gitu. Jadi kode program yang ada di sini gitu ya, kalau dijalankan tuh hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, tentunya teman-teman ingin melihat hasilnya juga ditampilkan dalam di mobile device gitu kan ya, di perangkat mobile. Nah, ada dua pilihan sistem operasi, ada Android dan iOS gitu. Kita bisa lihat dengan cara misalkan Android ya, klik di sini. Nah, lalu kita klik launch snack-nya atau like expo-nya. Dan ini hasilnya ya mirip gitu ya dengan yang tadi kita lihat di web dan begitu pun nanti di iOS dan seterusnya. Nah, namun eh menggunakan emulator ini ada kekurangannya teman-teman. Kadang-kadang kita mendapati ketika kita ingin mencoba melihat hasilnya itu kita masuk ke antrian ya. Jadi nanti ada hitungan mundur beberapa detik. Setelah itu baru kita bisa melihat hasilnya. Nah, tentu ini kadang-kadang sangat mengganggu gitu ya. Nah, oleh karena itu ada pilihan yang lebih baik ya, yaitu menggunakan My Device. Nah, menggunakan My Device ini em, memerlukan
aplikasi yang harus kita download di APK ya, di Google Play Store untuk Android gitu ya. Nah, aplikasinya itu bernama Expo Go. Ya, jadi teman-teman silakan ketikkan di Google Play Store-nya Expo Go ya. Lalu teman-teman install, sesuaikan dengan user account dan password yang teman-teman sudah buat di versi web tadi gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal scan saja barcode ini menggunakan fitur QR code scanner yang ada di aplikasi tersebut. Nah, nanti otomatis aplikasinya itu bisa teman-teman lihat gitu ya. Bisa teman-teman lihat di em, handphone teman masing-masing ya, tanpa harus ada kendala masuk ke antrian, hitungan mundur dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti silakan em, dicoba ya. Dan nanti akan saya coba tampilkan proses eh, cara menjalankannya gitu ya. Namun itu sebetulnya tahapan-tahapannya sangat mudah. Yang penting teman-teman install Expogo ya. Lalu nanti kan biasa untuk penggunaan pertama, teman-teman akan diminta memasukkan user dan password seperti yang teman-teman tadi sudah buat di website resminya. Setelah itu teman-teman eh, gunakan feature apa ya, QR code scanner gitu ya. Nanti eh, digunakan untuk men-scan barcode atau QR code yang teman-teman lihat di layarnya masing-masing gitu ya. Oke ya. Nah, inilah tampilan awal dari Expo. Nah, saya akan sedikit cerita tentang eh, user interface dari Expo ini ya teman-teman. Nah, di bagian bawah sini teman-teman, saya ingin ceritakan sedikit bagian bawah sini. Nah, ada kalanya kita membutuhkan area yang lebih luas dalam mengetikkan kode program ya, tidak ada tampilan emulatornya gitu karena toh kita sudah menggunakan emulator yang versi handphone ya, menggunakan QR code scanner tadi gitu ya. Nah, kita bisa minimize tampilan emulator ini dengan cara mengklik preview di sini ya. Nanti otomatis kita bisa mendapatkan tampilan layar yang lebih lebar gitu ya untuk mengetikkan kode program kita ya. Nah, itu tentang preview dan bisa kita tampilkan kembali dengan cara mengklik previewnya lagi. Nah, lalu teman-teman kita bisa mengatur mode atau tema dari aplikasi kita ya, bisa ke dark theme atau light theme kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan uh, preferensinya masing-masing gitu ya. Dan hal lain yang perlu saya sampaikan mungkin di sini ada bagian konsol yang bisa kita tampilkan dengan klik di sini gitu ya. Untuk menampilkan log ya. Nah, ada kalanya kita membutuhkan proses debugging yang untuk menampilkan nilai yang ada di dalam sebuah variabel. Ya, kadang-kadang kita membutuhkan fitur log ini atau konsol ya teman-teman. Nah, ini bisa kita minimize juga. Nah, itu beberapa bagian dari uh, Expo web ya yang berkolaborasi juga dengan aplikasi Expo Go yang ada di handphone kita yang sudah kita install gitu ya. Nah, berikutnya akan kita bahas adalah tentang beberapa file di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian open file ini ada sebuah file bernama app.js. Nah, bagian open file ini adalah untuk mengindikasikan file mana yang dalam keadaan yang sudah pernah dibuka gitu. Di sini ada satu buah file bernama app.js yang ini artinya bahwa file bernama app.js ini sudah pernah dibuka dan memang saat ini baru ada satu buah file yang sudah dalam keadaan terbuka yaitu app.js yang sedang kita lihat ini ya teman-teman. Suatu saat nanti jika kita sudah bekerja dengan banyak file gitu ya. Nah, file-file yang pernah kita buka itu nanti munculnya di sini. Jadi untuk dengan cepatnya kita bisa memilih file-file tersebut melalui bagian open file ya. Tidak perlu lagi masuk ke dalam project mencari file satu persatu gitu ya. Sebagai contoh, kalau saya klik di bagian set example.js ini, nah, juga terbuka sehingga di sini yang bisa dilihat dalam keadaan terbuka itu udah ada dua ya, app.js dan example.js. Sehingga
kita tidak perlu lagi mencari app, mencari lagi aset example.js tuh ke bagian sini gitu ya, harus ngeklik ini kayak gitu. Jadi langsung bisa dibuka, ini semacam shortcutnya gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke app.js. App.js ini bisa kita anggap sebagai entry point ya. Jadi file yang akan pertama kali dieksekusi oleh React Native gitu ya. Jadi semua dia sebagai gerbang utama gitu. Jadi awalnya dia akan mengeksekusi app.js. Nah, seperti yang kita lihat di sini tadi ya. Nah, seperti yang kita lihat, eh kali ini saya akan jalankan di bagian webnya ya teman-teman, karena di bagian Androidnya ini mungkin nanti terlalu kecil ataupun em, apa ya namanya, suka kadang-kadang kita masuk ke antrian gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang web ini tidak gitu. Tapi bagi teman-teman yang mengerjakannya di laptopnya masing-masing, saya sarankan teman-teman menggunakan My Device. Ini hanya untuk keperluan tutorial aja biar saya bisa menampilkannya ke screen gitu ya. Bisa terlihat oleh teman-teman di video ini. Nah, teman-teman, berikutnya yang akan saya sampaikan ke teman-teman adalah bagian ini ya, package.json. Ini adalah sebuah file yang menginformasikan dependencies atau bisa kita katakan bisa kita anggap sebagai seperti library atau plugin gitu yang yang kita gunakan gitu ya. Nah, di sini pun ada informasi tentang versinya dan seterusnya ya. Kadang-kadang kita membutuhkan informasi ini ya. Sebagai contoh, misalkan kita sedang mencoba mempelajari tutorial yang ada di sebuah referensi gitu, baik yang ada di internet maupun sumber referensi lainnya gitu kan ya. Nah, kadang-kadang tutorial itu menyediakan sebuah requirement. Kita harus menggunakan versi dependensi yang sekian, sekian, sekian gitu agar kompatibel misalkan. Nah, ada kalanya kita ingin kan menyesuaikan dengan apa yang ada di tutorial tersebut. Nah, kita bisa menyamakan dependensinya di sini ya, teman-teman. Ya, dengan menyamakan versinya. Kalau misalkan versinya beda, ya tinggal kita update saja. Misalkan yang di tutorial yang sedang teman-teman pelajari ternyata versi React Native papernya adalah 4.11.2 ya, tinggal teman-teman ganti saja 9 dengan 11. Nanti otomatis Expo akan mengupdate dependency tersebut. Nah, ini adalah tentang package JSON gitu ya. Nah, berikutnya bagian project ini terdapat beberapa folder ya teman-teman yang bisa kita atur, bisa kita tambahkan dan bisa kita hapus. Sebagai contoh, ya, icon ini itu digunakan untuk menambah folder baru dan ini untuk menambah file baru, gitu ya. Saya rasa mungkin itu yang perlu diketahui ya untuk saat ini. Nah, kita kembali lagi ke app.js sebagai entry point dari aplikasi React Native kita. Nah, teman-teman, kita akan bahas baris-baris kode program ini. Ini adalah default dari aplikasi atau snack atau project yang di-generate oleh React Native. Setiap kali kita membuat project baru gitu ya, atau snack yang baru. Yang diawali dengan import ya, mengimport bagian ini, bagian baris nomor 1 ini adalah di mana kita mengimport ya komponen-komponen yang kita butuhkan di program yang sedang kita kembangkan. Ya, di sini teman-teman bisa melihat kita mengimport komponen teks, kita juga mengimport komponen save area view, kita juga mengimport style sheet. Ya. Nah, kenapa kita mengimport? Kenapa aplikasi ini mengimport 3 buah item ini? Ya, karena di dalamnya dia menggunakan 3 buah fitur tersebut. Yang pertama adalah komponen teks. Nah, ini ya. Yang kedua adalah save area view. Yang ketiga adalah style sheet. Nah, ini style sheet.create. Nah, eh jadi sebelum bisa digunakan, semua fitur-fitur tersebut harus diimport terlebih dahulu. Dan jika tidak diimport, maka akan terjadi error. Sebagai contoh ya teman-teman, ini kita hapus deh. Silakan teman-teman coba hapus, nanti akan terjadi error ya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat ya, ada error ya karena
Dia tidak bisa mengenali komponen bernama Save Area View. Nih, Save Area View is not defined. Ya, karena tadi kita hapus eh, hal yang menginformasikan bahwa kita menggunakan fitur tersebut gitu ya. Nah, begitupun yang lainnya. Jadi prinsipnya jika kita ingin menggunakan fitur-fitur tersebut harus kita import terlebih dahulu. Ya, ada card dan seterusnya. Dan kita lihat bagian sini ya. Ini adalah mengimport fitur-fitur ya. Dan di bagian sini adalah import asset example from bla bla bla. Nah, ini sebenarnya kita mencoba memanggil file yang dikembangkan yang telah dikembangkan gitu ya. Dan file tersebut bernama apa? Asset example ya. Asset example. Itu ada di sini teman-teman di komponen nih. Oops. Ya, komponen aset example. Ya, kita tambahkan di sini mengimport aset aset example dan aset example-nya itu digunakan di sini. Apa itu aset example? Nah, kita hapus, kita baru mengetahui sebenarnya app.js ini memanggil file lain bernama asset.example. Nah, mari kita hapus ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan. Nah, yang hilang itu adalah miliknya aset example. Kita undo, dia akan ada lagi. Jadi aset example ada ini ya, dari yang berwarna ini. Gambar beserta title di atasnya. Yang bertuliskan local file and asset gitu ya. Sehingga kalau aset example dihapus akan tinggal tersisa change code seperti itu. Ya. Dan emulator ini sangat responsif ya teman-teman. Sebagai contoh, misalkan kita tambahkan tulisan di sini teks atau bukan teks ya, misalkan tes. Nah, dia akan dengan sangat cepat juga akan mengupdate tulisannya di sini. Ya. Kita hapus lagi, dan dia akan juga hilang. Nah, lalu berikutnya, uh, ini adalah sebuah cara ya, sebuah cara dalam membuat sebuah komponen atau lebih tepatnya adalah function komponen yang bernama app. Dan React Native pun menyediakan sebuah fitur style sheet ya, seperti analoginya seperti CSS di aplikasi web ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa objek container ya, style sheet bernama container di sini kan ya. Kita membuat sebuah konstanta bernama style gitu ya. Lalu style tersebut terdiri dari beberapa properti, ada kebetulan baru satu yaitu container. Nah, itu dipanggil di sini style.container. Style.container berarti ini style.container gitu ya. Jadi, kita bisa melakukan styling seperti halnya CSS di web untuk uh, komponen save area view. Ini semacam kontainer gitu ya, semacam kontainer kalau di web seperti div dan seterusnya gitu ya. Sehingga apapun yang kita ketikkan di sini akan berdampak di komponen save area view. Sebagai contoh kita edit di sini ya. Ini ada justify content center. Ya kalau kita rubah ini misalkan bukan center tapi misalkan flag start gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat perubahan ya. Ini flag end, flag start gitu ya. Kalau flag start itu dia akan di atas gitu ya. Kalau flag end itu akan di bawah sesuai dengan main axis-nya ya. Nah, kalau center dia akan di tengah. Nah, itu ya. Yang background color atau kita ganti aja background color ya dengan warna misalkan red gitu ya.
Nah, itu ya bisa dirubah juga ya. Jadi ini prinsipnya kita sedang merubah atau melakukan styling pada komponen save area view ya, pada save area view karena objek container ini adanya di save area view. Sedangkan untuk teks ini dia tidak bisa kita atur dengan menggunakan objek paragraf ya di sini di bawahnya. Ini saya kembalikan lagi ke awal ya. Paragraf di sini. Sebagai contoh, kita ingin menampilkan tulisannya itu berwarna merah. Berarti kita bisa color red. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat berwarna merah. Ya. Nah, kenapa yang ini nggak berwarna merah? Karena seperti tadi sudah dijelaskan bahwa komponen ini itu miliknya aset example, yaitu yang sebelah sini. Nah, ini teman-teman. Jadi, seolah-olah app kita ini memanggil file lain gitu ya untuk menampilkan ini. Sehingga kalau kita ingin merubah ya, merubah tampilannya, maka yang harus kita edit adalah file tersebut asset example. Sebagai contoh, kita ingin menggantikan tulisan ini local file, kita bisa cari di sini local file itu adanya di teks dan dia ada di stylenya bernama paragraph ini ya. Sehingga kita bisa tambahkan di sini perintah color. Misalkan kita ingin merubah menjadi warna biru, nanti akan berganti menjadi warna biru. Oke ya teman-teman, ini prinsip dasar dari tampilan Expo ya dalam mengembangkan aplikasi React Native. Oke, dan berikutnya agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang tools Expo ini ya dan juga sedikit tentang React Native gitu ya. Kita akan sama-sama belajar, bukan belajar ya, mencoba mengembangkan aplikasi sederhana yang seperti teman-teman lihat ini. Saya demokan sedikit ya aplikasi yang seperti apa yang akan kita coba pelajari untuk kita kembangkan bersama-sama. Nah, prinsipnya aplikasi ini adalah aplikasi untuk menampilkan aktivitas-aktivitas kita ya. Jadi di sini ada sebuah text input yang bisa kita gunakan untuk menginputkan teks tentunya berupa aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan hari ini misalkan gitu ya. Nah, lalu di sini ada sebuah tombol tulisannya apa nih add gitu ya. Mungkin saya zoom sedikit biar terlihat gitu ya. Nah, nanti ketika tombol add-nya itu kita klik, maka aktivitas yang kita ketikkan di situ akan muncul di sini teman-teman. Nanti kita setelah muncul kita tambahkan lagi dan akan terus tambah di sini. Oke, saya demokan ya. Misalkan ini saya ketikkan ya aktivitas hari ini misalkan membuat proposal gitu ya. Membuat proposal. Lalu kita add, nah, maka akan muncul di bawahnya dan teksnya di atas ini otomatis hilang. Misalkan aktivitas kedua kita hari ini misalkan adalah belajar React Native. Add, maka dia akan terus seterusnya tambah ke bawah gitu ya teman-teman. Nah ini aplikasi sederhana yang akan kita coba bangun. Ya di tutorial yang pertama ini memang kita tidak akan belajar bikin yang kompleks-kompleks. Fokusnya adalah teman-teman agar lebih familiar dulu dengan tools Expo dan sedikit belajar tentang konsep React Native ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita semuanya akan mulai lagi dari awal gitu ya, berkenaan dengan terminologi, teori-teori tentang React Native ya. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membuat project baru gitu ya? Nah, kemarin udah ya dengan cara membuat snack gitu ya. Oke, kita akan buat sama-sama dari awal. Eh, dan di sini saya akan ke menu snack lagi ya, dan lalu new snack. Dan di sini saya akan beri nama, misalkan adalah video activity list gitu ya. Atau nama projectnya apa aja deh, teman-teman silakan berikan namanya masing-masing gitu ya, nggak masalah. Nah lalu teman-teman, ini untuk emulatornya, teman-teman silakan jalankan di handphonenya masing-masing ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi nanti teman-teman pilih yang My Device, lalu setelah teman-teman mendownload APK Expo Go-nya ya,
lalu diinstal, lalu jalankan APK Expogo-nya, login dengan user account yang sama dengan yang teman-teman gunakan di sini. Lalu silakan di-scan ini gunakan menu QR code scanner di aplikasi tersebut. Lalu gunakan untuk men-scan QR code ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat hasil programnya di handphone masing-masing gitu ya. Nah, saya akan juga sewaktu-waktu menampilkan ini ya emulator untuk menunjukkan kepada teman-teman dalam hasil codingannya gitu. Tapi tidak akan selalu saya tampilkan agar saya memiliki space yang lebih lebar untuk menuliskan kode program. Jadi ini saya hidden gitu ya teman-teman. Tapi sewaktu-waktu ini saya tampilkan gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa menggunakan eh, di handphonenya masing-masing gitu ya untuk mengontrol hasilnya. Oke ya, kita akan langsung memulai membuat project tadi activity list gitu ya. Dan default ini saya akan hapus ya. Tentu yang akan saya hapus ya nggak digunakan gitu ya. Ini tentunya card ini tidak digunakan, kita hapus. Ini juga tidak kita gunakan, kita hapus. Lalu karena dia sudah dihapus, maka ini pun uh, menjadi tidak kita perlukan. Dan juga ini ya, karena sudah tidak digunakan juga kita hapus saja. Mungkin kita tinggal sisakan ini aja. Nah, seperti ini. Dan beberapa di sini juga ada yang tidak kita gunakan ya, teman-teman. Tinggal ini kita delete aja. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau dijalankan aplikasinya itu sangat simpel sekarang ya. Putih gitu ya. Karena memang udah dihapusin semuanya. Nah, dan teman-teman juga akan mendapatkan tampilan yang berwarna putih di layarnya masing-masing seharusnya gitu ya. Oke. Dan ini adalah preview dari tampilan aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi kita akan coba menjelaskan ini dulu ya, strukturnya dulu ya. Seperti halnya kalau kita bikin aplikasi di web itu kan kita akan buat strukturnya dulu pakai eh, HTML gitu ya. Lalu setelah itu baru kita lakukan styling dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini akan kita bagi menjadi eh, beberapa layout gitu ya. Yang pertama adalah bagian ini, bagian input teks, dan lalu yang kedua adalah bagian untuk menampilkan listnya gitu ya. Jadi ada dua bagian, input teks dan listnya. Sehingga nanti kita secara general kita bagi menjadi dua, ada kontainer untuk menginputkan teks, ada kontainer untuk menampung list. Atau mungkin untuk lebih tepatnya gini ya, yang atas ini kita beri nama upper container, yang bawah ini kita beri nama uh, list container. Nah, di upper container nanti di dalamnya ada lagi namanya input container. Ya, jadi kita bedakan. Upper container itu nanti ada lagi untuk wrapping text input dan button itu kita bungkus lagi menjadi menggunakan input container. Ya, langsung aja kita coba buat strukturnya ya, teman-teman. Nah, di sini ya kita buatkan strukturnya menggunakan view ya, teman-teman. View container tadi kita buat menggunakan view. Ini closing dari view-nya. Nah, ini akan terjadi error. Saya kira errornya kenapa ya? Ini error karena kita menggunakan komponen view, di mana komponen view itu belum kita import, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jadi semua komponen yang akan kita gunakan di sini harus pastikan kita import dulu ya. Jadi di sini kita tambahkan komponen view tersebut ya teman-teman. View. Ini view untuk tadi upper container. Jadi kita buatkan aja langsung nanti untuk stylenya ya. Style sama dengan styles. Kita beri nama upper container. Ya. Jadi untuk bagian upper container sudah kita siapkan layoutnya. Ya, tinggal kita buatkan lagi untuk list kontainernya. Ini kita kopas aja teman-teman, nggak kelamaan.
Ini kita ganti, namanya adalah list. Oh, kita ganti aja di sininya, list container. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah kita buatkan upper container dan list container ya. Bisa tampilkan lagi ya. Jadi upper kontainernya sudah kita siapkan layoutnya dan list kontainernya sudah kita siapkan juga layoutnya. Nah, di dalam upper container ini kita akan bungkus lagi ya teman-teman eh, text input dan button ini dengan sebuah kontainer bernama input container. Nah, sehingga di sini kita tambahin lagi view. Nah, kita beri nama di sini adalah kita copy aja nama input container. Oke, sekarang agar kita bisa langsung melihat perubahannya, tentu nanti kalau ini dijalankan, kita jalankan ini belum ada hasil-hasilnya, belum ada apa-apanya teman-teman, karena kita baru menyiapkan layout-layoutnya saja ya, belum ada komponen visualnya gitu. Nah, agar kita bisa segera melihat visualnya, maka mari kita siapkan komponen visualnya yaitu text input dan button. Berarti text input dan button itu ada di mana? Ada di bagian sini ya, teman-teman, di bagian input container ya. Kita buatkan di sini text input. Oh iya, jangan lupa text input di sini belum ada juga kan ya. Nah, kita tambahin aja di sini. Text input lalu button. Nah, seperti itu. Setelah kita tambahkan, kita bisa tambahkan ya text input dan button. Oke, dan sekarang silakan teman-teman lihat di tampilannya ya, apa yang terjadi di situ. Eh, yang baru kita dapatkan adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi buttonnya ini yang berwarna biru ini, defaultnya ada seperti ini buttonnya. Dan text inputnya itu di atasnya ya teman-teman. Dan belum terlihat ya, text inputnya itu belum terlihat. Nah, sekarang mari kita perbaiki ya, agar komponen visualnya bisa lebih terlihat. Oh ya teman-teman, ini kan saya menjalankannya di bagian web sini ya. Kalau di bagian Android itu suka agak lebih lama gitu ya. Jadi nanti akan saya lebih sering aja menggunakan yang web ini kan, kalau yang Android tuh muter-muter gini dulu ya, kelamaan gitu ya. Tapi saya harap teman-teman bisa melihat yang di bagian webnya ya, bagian webnya. Sorry, di bagian menggunakan device-nya masing-masing gitu ya. Oke, saya jalankan atau kita jalankan ya apa yang terjadi. Ini agak lama ya. Nah itu, oh ada errornya ya. Nah kita bisa membaca errornya bahwa di a string ya. Nah ini dikarenakan ini ya teman-teman, di bagian button ini kita belum menambahkan title ya. Jadi kita title stringnya itu harus kita tambahkan dulu. Title sama dengan akan add gitu ya. Nah, sehingga teman-teman bisa melihat di sini ya, sudah ada tulisan add-nya dan errornya harusnya hilang gitu ya. Ya. Nah, berikutnya untuk text input kita akan tambahkan di sini yaitu tulisannya juga ya, yaitu placeholder.
Tambahkan di sini placeholder untuk menampilkan tulisannya, misalkan new activity ya, activity seperti itu. Nah, kalau teman-teman jalankan di perangkat eh, kalau di web dia itu akan terlihat di situ ada text input new activity gitu ya. Tetapi kalau kita jalankan di Android-nya, tulisan new activity-nya itu tidak terlalu terlihat ya teman-teman. Nah, karena dia ada di status bar. Kan di Android itu biasanya di atasnya ada status bar seperti ini ya untuk icon baterai level dan seterusnya. Nah, tulisan new activity-nya itu gabung dengan apa namanya? Dengan status barnya ya. Nah, ini harus diperbaiki. Oke ya. Mari kita perbaiki ya, teman-teman. Nah, kita bisa perbaikinya dengan cara seperti ini, teman-teman ya. Jadi kan di sini ada yang namanya save area view gitu ya. Dan save area view itu adalah main container ya, container induk. Dan kita bisa tambahkan status bar di situ ya, agar kita bisa mengatur eh, biar kita bisa mengatur lokasi lokasi upper kontainer tadi agar tidak bertumpukan dengan status bar. Nah, sehingga di sini kita bisa tambahkan dulu teman-teman ya status barnya, status bar ya. Lalu status barnya kita panggil di sini, status bar ya. Nah, setelah kita panggil, em, kita akan lakukan styling di bagian save area view-nya ya. Di sini kan sudah punya namanya save area view kita tuh bernama style container gitu ya. Yang mungkin kita perbaiki ya di sini kita namakan ganti namanya yaitu app container. App container berarti di bawahnya sini juga menjadi app container. Nah, seperti itu ya. Nah, kita ingin menambahkan padding ya. Kita ingin menambahkan padding. Artinya begini ya, kenapa kita perlu tambahkan padding? Nah, ini kan status bar ya, teman-teman. Kita ingin app container kita tuh ada di bawah sini. Jadi kita harus kasih jarak. Nah, padding itu adalah untuk mengatur inner spacing di dalam sebuah kontainer. Dan kita ingin menambahkan inner spacing di bagian atas ini agar app container kita tidak bertumpukan dengan status bar kan gitu ya prinsipnya. Nah, sehingga di sini di bagian style-nya kita bisa tambahkan nih teman-teman perintah padding top ya, inner spacing di bagian atas berarti kan padding top sama dengan bukan sama dengan ya, titik dua. Lalu kita tambahkan di sini status bar titik current height. Jadi kita menambahkan padding di atas setinggi status bar sehingga nanti tidak menutupi eh, sehingga app kontainer kita tidak menutupi status bar. Seperti itu prinsipnya. Dan harusnya sekarang teman-teman sudah bisa melihat tulisan activity-nya ya. Atau coba saya perlihatkan di sini. Nah, seharusnya di sini sudah terlihat new activity-nya. Nah, itu ya sudah terlihat dan dia tidak bertumpuk dengan status barnya. Dan berikutnya teman-teman ya, kita akan menambahkan padding di sini. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada jarak juga ya, ada jarak. Sedangkan yang kita miliki sekarang itu semuanya rapat ya.
Nah, ini perlu kita tambahkan juga padding horizontal dan kita akan tambahkan warna backgroundnya menjadi biru tua ya atau dark blue gitu ya. Oke, langsung saja kita tambahkan di situ di bagian sini ya. Kita tambahkan padding horizontal. Ini harus dikomain dulu ya. Nah, ini padding horizontalnya kita tambahkan misalkan 25 ya. Dan lalu kita tambahkan em, kita tambahkan color ya, background color biar warnanya abu-abu. Ini background color ya. Kita tambahkan 22, 25, 50 ya untuk warna. Nah, namun apa sekarang yang terjadi teman-teman? Karena kita menambahkan pengaturan warna yang cukup gelap ya backgroundnya yaitu dark blue, sehingga tulisan new activity-nya ini menjadi tidak terlalu kontras, tidak terlihat dan kita juga masih sangat sulit untuk bisa melihat teks inputnya gitu ya. Nah, itu akan kita perbaiki ya dengan cara menambahkan border di sekeliling teks input dan juga kita akan tambahkan eh, teksnya gitu ya menjadi yang terang gitu ya. Oke, langsung saja di sini di bagian em, teks input ya kita bisa tambahkan dengan props placeholder ini ya placeholder text color kita tambahkan dengan warna yang terang yaitu putih misalkan atau seperti ini. Nah, seharusnya nanti teman-teman sudah bisa melihat lagi tulisannya ya karena kita tambahkan. Dan berikutnya kita ingin tambahkan border ya teman-teman di bagian text inputnya. Oleh karena itu kita perlu menambahkan style di sini ya. Style sama dengan styles dot text input gitu aja. Nah, lalu kita tambahkan di bagian sini text input. Nah, kita tambahkan perintah border color. Misalkan adalah putih ya. Putih itu eh, FFF. Nah, lalu agar terlihat bordernya, kita perlu menambahkan ketebalan dari border tersebut dengan perintah border width. Satu misalkan gitu ya. Nah, teman-teman akan melihat bahwa saat ini sudah ada bordernya seperti itu ya. Dan kalau kita kan di sini, nah, lalu bisa juga kita tambahkan color berwarna putih lagi ya.
Oh ya, ini ada yang salah ya. Ini harus bukan dolar, tapi pagar. Ya. Nah, ini kalau kita sekarang ketikkan sesuatu, nah udah terlihat ya tulisannya yang kita ketikkan. Dan placeholder-nya itu warnanya juga terlalu terang ya. Karena kita ingin namanya placeholder biasanya tidak menggunakan warna yang terlalu terang. Jadi kita tambahin lagi di sini eh, si si. Nah, seperti itu jadi agak ngeblur gitu ya teman-teman. Dan tulisan yang kita ketikkan itu yang terang. Misalkan belajar. Seperti itu. Dan agar ini ada sedikit spacing juga, bisa kita tambahkan di sini padding left ya. Padding left sebesar misalkan 15. Agar yang kita ketikkan itu tidak terlalu, nah agak-agak ada spacingnya di sini. Oke, nah sekarang, nah jika kita lihat di tampilan ini, uh, visualisasi antara teks input dan button itu ditampilkan secara sejajar ya. Sedangkan yang kita miliki itu dia atas bawah gitu ya. Nah, ini perlu kita perbaiki ya dengan konsep flexbox. Nah, caranya gimana? Nah, kita kan menerapkan konsep flexbox ya, teman-teman. Flexbox ini sebetulnya adalah konsep yang sering dipakai di web design gitu. Jadi dalam mengatur layout. Nah, prinsipnya Flexbox adalah akan mengatur layout berdasarkan parent kontainernya gitu kan ya. Nah, kita ingin mengatur komponen text input dan button. Nah, dia memiliki parent bernama input container kan gitu ya, teman-teman. Nah, sehingga kita harus terapkan Flexbox itu di dalam input container. Nah, secara default di React Native Flexbox itu memiliki direction-nya adalah kolom ya, teman-teman. Jadi ditampilkannya itu memang kolom, jadi secara vertikal. Dan jika kita ingin merubahnya ditampilkan secara horizontal, maka kita harus atur di bagian input kontainernya ya, parent yang menampung kedua elemen tersebut. Nah, input container kita tambahkan di sini. Di sini kan belum ada implementasi dari input container. Nah, kita tuliskan di sini input container harus sama seperti yang di sini ya, teman-teman. Harus sama dengan ini nih. Nama stylenya. Nah, kita tuliskan di situ input container. Nah, kita ubah flex direction-nya yang nilai default itu adalah kolom, kita atur menjadi row, baris, gitu ya. Nah, sehingga sekarang teman-teman harusnya bisa melihat uh, sudah ditampilkan seperti ini, ya, secara horizontal gitu ya. Dan ini nanti bisa kita tambahkan lagi apa namanya? Margin agar antara new activity atau text input dengan button itu ada jarak gitu ya. Nah, berarti di bagian text inputnya kita kasih jarak dengan perintah margin, jarak di sebelah kanan, berarti margin right gitu kan ya, 10. Nah, teman-teman nanti bisa lihat bahwa kita sudah memiliki ada jarak di sini. Nah, berikutnya kita juga bisa mengatur lebar dari text input ini dengan cara melakukan styling ya di text inputnya. Nah, text input kita lihat di sini ya, teman-teman. Ini text input kita. Nah, text input ini sudah memiliki style bernama text input juga ya. Sehingga kita bisa atur di sini dengan menambahkan misalkan ukurannya yaitu flex 1. Flex 1. Nah, cara ini akan membuat text input kita itu akan mengambil seluruh bagian di yang tersisa ya, mengambil seluruh bagian yang tersisa. Nah, itu ya, seperti ini. Nah, silakan teman-teman lihat juga.
perangkatnya masing-masing ya. Nah, ini ada sedikit kendala lagi ya, teman-teman. eh kita lihat di sini ya, teman-teman. Ternyata status barnya itu semuanya jadi tidak terlihat karena tertutup oleh warna background dark blue-nya, gitu ya. Nah, sehingga ini harus kita perbaiki ya, pengaturan warna dari status bar. Nah, caranya bagaimana? Eh, caranya sederhana, teman-teman. Nah, kita di sini memiliki komponen status bar. Nah, kita tambahkan saja bar style, ya bar style. Lalu kita pilih light content. Dan perintah ini akan membuat status bar kita menjadi light, ya, terang gitu. Jadi terlihat lagi tulisannya. Berikutnya kita akan coba atur dulu di sini di bagian list kontainernya, teman-teman. Kita bisa tambahkan sebuah dummy text gitu ya. Hanya untuk memperlihatkan saja nanti tampilannya seperti apa gitu ya. List activity gitu ya. List activities. Saya pakai yang web aja ya, teman-teman. Nah, ini ada tulisannya list activities dan seperti tadi ya, tulisannya gelap harus kita atur warnanya. Ya, misalkan di sini kita tambahkan apa, teman-teman? Kita tambahkan sebuah style gitu ya. Styles namanya misalkan adalah hmm, apa ya? Oh ya, list text gitu aja. Ya. Nah, berarti di sini bisa kita tambahkan di sini list implementasinya ya. List text. Lalu kita buat warnanya adalah color ya. Warnanya adalah putih. Putih itu tadi adalah FFF. Nah, seharusnya kita sudah bisa melihat tulisan list activities-nya di situ ya. Oke, berikutnya kita ingin membagi ini ya, teman-teman. Membagi area. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi area ini kita bagi ya. Sat, eh, Bagian kecil itu untuk upper container dan sebagian besar untuk list container. Nah, ini harus kita atur. Seberapa besar bagian untuk upper dan seberapa besar bagian untuk list container. Kemungkinan ini bisa kita atur menjadi atasnya satu bagian, bawahnya 4 bagian misalkan. Sehingga di sini ya di bagian upper container, di sini belum ada ya implementasi untuk upper container, sedangkan untuk list container juga belum. Nah, ini sekarang saatnya kita buatkan implementasinya. Tulisannya harus sama ya, teman-teman di sini upper container dan ini adalah list container. Jadi kita siapkan di sini upper container. Nah, kita buatkan flags-nya satu bagian. Flag satu. Sedangkan untuk list container, ini ya, list container, kita siapkan flags-nya 4 bagian gitu ya. Jadi memang untuk uppernya sedikit saja, bagian besarnya digunakan untuk list container. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat sini ya.
kita mengambil satu bagian untuk upper dan 4 bagian untuk list container. Dan kalau lihat di perangkat Android, nah kita bisa melihat satu bagiannya untuk upper terlihat jelas ya, hanya sedikit, dan untuk list container sangat banyak gitu ya. Nah, bagaimana jika kita menginginkan untuk input dan buttonnya itu tidak terlalu atas tapi di tengah sini gitu ya. Satu bagian tapi di tengah. Nah, itu bisa kita lakukan juga dengan konsep flexbox ya teman-teman. Ingat untuk mengatur flexbox yang kita atur adalah kontainernya atau induknya. Agar dia bisa ke tengah seperti yang diinginkan di tampilan ini. Nah, seperti ini dia agak ke tengah gitu. Nah, kita harus tambahkan di bagian upper container. Jadi kan induk induk dari elemen ini adalah upper container ya teman-teman. Itu harus kita tambahkan perintah justify content ke center. Ya. Jadi di sini kita perlu tambahkan perintah justify content center. Nah, itu akan membuat elemen input container itu akan di tengah. Nah, ini ya sudah terlihat jelas dia ke tengah. Nah, jika teman-teman masih bingung kenapa justify content bisa membuatnya ke tengah, nah itu sebetulnya adalah konsep dari flexbox ya, yang oke bisa saya jelaskan sedikit di sini ya. Nah, kita kembali ke sini. Dan di flexbox, nah ya di flexbox itu ada yang namanya disebut sebagai main axis dan ada juga yang disebut sebagai cross axis. Ya, itu teman-teman harus pahami dulu ya. Ada main axis dan cross axis. Nah, secara default teman-teman, eh mungkin kan teman-teman bingung ini sebenarnya yang dipakai eh, harusnya cross axis atau main axis. Jadi cara berpikirnya seperti ini teman-teman. Justify content ya itu akan mempengaruhi main axis ya, dan um, padding item itu mempengaruhi cross axis ya. Dan main axis itu tergantung dari flex direction yang kita gunakan gitu. Secara default main axisnya adalah kolom. Ini tidak ada perintah flex direction ya, berarti dia adalah flex flex directionnya defaultnya adalah kolom. Sedangkan kalau yang tadi ini, nah seperti yang ini input container, ini main aksisnya udah berubah menjadi baris atau row karena kita sudah mengupdate nilainya, bukan nilai default lagi, yaitu flex direction adalah row. Nah, sehingga kita fokus lagi ke bagian upper container nih ya. Karena upper container kita itu main aksisnya adalah kolom ya, vertikal gini ya. Vertikal seperti ini. Maka untuk merubah posisi dari ini ya, kolom yang sini kan ya. Untuk merubah posisinya ya agar tadi nggak di atas, bisa ke tengah, kita gunakan perintah justify content. Ya, karena untuk merubah posisi secara vertikalnya ya, untuk merubah posisi secara vertikalnya. Jadi justify content itu untuk merubah posisi main aksisnya. Main aksisnya apa kolom? Kolom kan berarti vertikal ya. Nah, berarti justify contentnya kita ubah menjadi center. Coba deh kita ubah-ubah ya. Ada nilai yang lain, misalkan adalah flag start. Flag start itu akan merubah ke atas dia, start bagian awal gitu ya. Nah itu ya, dia akan ke atas. Nah kalau kita ubah ke flex end, dia akan ke bawah. Nah itu kan. Nah sehingga yang kita inginkan adalah di tengah. Oleh karena itu pilihannya adalah center. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Sekali lagi, Flexbox bekerja dengan cara kita tentukan dulu ini main aksisnya row atau kolom, gitu kan ya. Kalau yang ingin kita rubah adalah posisi main aksisnya, maka kita gunakan justify content. Jika yang ingin kita rubah adalah
posisi cross axis-nya kita gunakan eh, padding item ya. Dan dalam kasus kita ini main aksisnya adalah kolom atau vertikal ya, dan yang kita ingin posisikan adalah posisi secara vertikal ya kan, atas tengah bawah itu kan berarti vertikal kan. Nah, sehingga kita atur justify content-nya. Nah, berikutnya kalau di sini kita lihat di sini ada sebuah apa nih teman-teman namanya border bottom ya. Nah, kita bisa tambahkan border bottom tersebut. Nah, berarti ini border bottom miliknya input container yang ingin kita tambahkan ya teman-teman. Nah, berarti di sini kita bisa tambahkan perintahnya border bottom width. Kita tentukan dulu seberapa besar ukuran dari bordernya, misalkan 2. Lalu warnanya ya, border bottom color. Mana sih? Border color. Nah, ini border bottom color. Oke. Kita tentukan warnanya putih, misalkan FRF. Seperti itu ya. Dan kalau teman-teman lihat, hasilnya itu belum seperti yang kita inginkan ya. Walaupun bordernya udah ada gitu ya. Walaupun bordernya sebetulnya udah ada, tapi dia bordernya terlalu terlalu rapat ya, terlalu rapat dengan kontennya. Nah, sehingga ada baiknya kita tambahkan padding di situ ya, teman-teman. Kita tambahkan padding bottom. Padding untuk menambahkan inner spacing di bawah gitu ya. Misalkan 10. Nah, kalau 10 masih terlalu kecil, bisa tambahkan 20. Atau mungkin 25 ya. Nah, sekarang hasilnya seperti ini ya. Nah, memang yang agak berantakan kalau kita lihat di bagian web, tapi kalau untuk dilihat di Android-nya, mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, ini hasilnya ya. Mengapa kita sudah cukup puas dengan seperti ini? Atau mungkin ada baiknya ini saya kurangi jadi 20 aja. Nah, ya. Oke, kita cukup ya seperti ini. Nah, sekarang saatnya masuk ke topik bagaimana kita bisa menambahkan list-list tersebut ya. Jika kita ketikkan, kita tekan add, dia nambah ke sini gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan fokuskan ke sana ya, teman-teman. Oke ya. Em, untuk bisa kita menambahkan fitur input activity, lalu ketika kita tekan tombol add, eh, bisa dimunculkan di bawah sini atau di activity list ya. Maka kita akan menggunakan yang disebut sebagai state ya. Nah, apa itu state? Secara simpel ya bisa kita katakan state adalah sebuah mekanisme yang akan memudahkan kita dalam mengupdate sebuah nilai. Nah, eh, kita akan membuat dua buah state ya teman-teman. State yang pertama adalah untuk kita bisa menangkap ya, menyimpan nilai yang diinputkan oleh user. Misalkan eh, user mengetikkan activity yang baru itu adalah misalkan pergi nonton gitu ya. Maka pergi nonton itu harus bisa disimpan kan nih. Mulai dari ketika mengetikkan huruf P, E, R, G, I gitu kan.
updatean update-update itu harus bisa di perubahan-perubahan hurufnya itu harus bisa diupdate dalam sebuah media penyimpanan atau variabel ya, yang disebut sebagai state gitu ya. Ya, pengertiannya seperti itu ya, pengertian state. Walaupun nanti sebetulnya kita akan bahas secara khusus tentang state ini ya, teman-teman. Ini video pertama ini hanya sekedar pengantar aja gitu. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membuat secara detail topik per topiknya dibahas secara terpisah gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke state. Jadi state yang pertama kita gunakan untuk menyimpan perubahan-perubahan huruf yang diinputkan di sini ya, sehingga nanti bisa dipanggil kembali. Itu state yang pertama ya. Lalu state yang kedua kita gunakan untuk menyimpan listnya. Karena list ini kan selalu bertambah ya teman-teman. Ketika nambah list daftar yang kedua, tentu daftar yang pertama juga ingin bisa kita tampilkan dan seterusnya gitu. Sehingga kita akan membuat dua buah state. State yang pertama adalah bernama activity text gitu ya. Sedangkan kumpulan activity ini akan kita beri nama list activities gitu ya. Jadi ada dua buah state yang akan kita buat. Oke, langsung saja. Bagaimana cara mengimplementasikannya adalah sama halnya seperti ketika kita ingin menggunakan komponen, kita harus mengimportkan terlebih dahulu komponen-komponennya ya menggunakan package React Native. Dan karena state itu sebenarnya adalah bawaan dari React-nya ya, maka kita harus mengimport secara terpisah ya di sini. Karena bukan bawaan React Native ini. Import seperti ini ya. Kita beri nama use state Halo, oke saya gini dulu deh biar bisa lebih jelas. Nah, ini use state. Nah, ini kita beri sini from. Kali ini from-nya adalah from React. Seperti itu ya. Jadi use state ini diambil dari library-nya React, bukan dari library-nya React Native ya. Nah, lalu kita buatkan state-nya di sini teman-teman. Const. Ya, tadi state yang pertama bernama apa? Activity text gitu ya. Activity text ini akan dijadikan sebagai eh, yang objek yang akan menyimpan nilai activity text-nya gitu ya. Sedangkan yang kedua ini adalah objek yang akan dijadikan sebagai tempat mengupdate-nya gitu ya. Jadi state memang seperti itu ya teman-teman. Ada sepasang gini. Ini adalah nanti di mana kita ingin mengambil nilainya menggunakan activity text. Dan ketika kita ingin mengupdate, kita menggunakan set activity text-nya seperti itu. Dan kita harus berikan nilai awalnya yaitu use state. Nilai awalnya adalah kosong, gitu ya, string kosong. Nah, ketika input text belum digunakan, berarti kan stringnya kosong gitu ya. Jadi kita harus berikan nilai awalnya. Nah, itu adalah state yang pertama. Tadi kita butuh berapa state? Dua ya, teman-teman. Nah, kita akan buatkan state yang kedua di sini, const gitu. Yang kedua ini adalah list activity ya, list activities karena jamak gitu, kumpulan dari aktivitas. Jadi di sini bisa beri nama activities. Dan lalu kita buatkan untuk mengupdate-nya. Ya. Set list activities. Dan ini adalah array ya. Use state. Nah, kita akan membuat sebuah array kosong. Nah, kumpulan dari teks-teks ini itu kan bisa kita terjemahkan seperti array gitu kan ya.
Nah, nanti pun ketika ingin menampilkannya kita akan menggunakan array ya. Jadi kita inisialisasi dengan array kosong seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita harus mempunyai sebuah cara untuk mendeteksi apakah ada teks yang diinputkan di komponen teks input ini kan ya. Seperti halnya dalam pengembangan aplikasi di web, ada sebuah em, event ya bernama on take text chain gitu ya. Dan di React Native pun sama, kita bisa menggunakan event tersebut ya teman-teman. Jadi kita buatkan dulu di sini eventnya di text input tentunya ya. Kita buatkan di sini. Kita tambahkan eventnya on chain text ya. On chain text. Oke, lalu kita tambahkan sebuah objek. Nah, objek di sini tentu akan mengacu pada sebuah function nanti yang akan kita deklarasikan ya. Kita buatkan dulu nama functionnya. Misalkan nama functionnya adalah input handler gitu aja ya. Input handler. Sehingga ketika setiap kali ada perubahan pada komponen input text, maka function ini akan atau akan dipanggil. Nah, sehingga kita di atas ini perlu mendeklarasikan function tersebut. Di atas ini ya. Atau mungkin karena nanti ada mungkin nama functionnya bisa kita lebih perjelas ya. Activity gitu aja ya. Activity input handler. Nah, lalu kita buatkan di sini ya teman-teman functionnya. Kan di sini function tadi apa namanya? Activity input handler. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada parameter eh, teks yang diketikkan berarti enter teks ya. Nah, cara menggunakan state teman-teman di sini berarti jika kita ingin bisa menyimpan semua perubahan yang terjadi di input text itu akan tersimpan di activity text, maka yang harus kita update adalah set activity text-nya. Berarti di sini kita buat set activity text ya. Lalu nilainya apa? Nilainya akan kita ambil dari enter text. Jadi enter text ini adalah teks-teks yang nantinya diketikkan oleh user ketika mengisikan activity-nya di input text gitu. Jadi nanti uh, teks-teks tersebut akan tersimpan di parameter ini dan parameternya akan dijadikan sebagai nilai yang akan mengupdate state gitu ya. Dan nantinya hasil akhirnya akan tersimpan di sini. Nah, berarti sekarang kita sudah berhasil menyimpan ya semua teks yang kita inputkan itu ke sini ya teman-teman ke state bernama activity text gitu ya. Namun kan yang kita inginkan activity text tersebut bisa kita tampilkan di mana? Di list ya. Ketika tombol buttonnya kita klik. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah penanganan di tombol button ya gitu kan. Sekarang kita buatkan function baru bernama function add apa ya? Button add gitu ya. Button add handler.
activity button add activity handler. Nah, sehingga button add activity handler ini harus kita jadikan parameter di bagian button sini ya teman-teman, melalui event. Sorry, harus kita jadikan event di sini ya, on press. On press. Karena ketika ditekan gitu kan. Kalau di webnya on click ya. Tapi kan ini adalah mobile ya. Jadi mobile memang nggak ada aktivitas mengklik ya, nggak ada mouse gitu. Biasanya menggunakan touch atau press. Nah, sehingga di button sini kita menggunakan event bernama on press. Oke, dan mungkin sebaiknya sebelum kita menampilkan ke list activity, kita ingin coba tampilkan dulu apakah teksnya itu muncul apa enggak ya di konsol ini ya teman-teman. Jadi ada sebuah, jadi bisa di teman-teman munculkan terminal atau konsolnya. Nah, kita ingin coba tampilkan dulu ya, teksnya itu bisa ditampilkan nggak gitu ya, dengan perintah console.log. Nah, apa yang ditampilkan? Yaitu semua nilai yang ada di sini kan. Jadi, eh, input text input akan memanggil activity input handler dan dia akan mengupdate nilai objek activity text melalui set activity text. Berarti yang akan kita panggil, jadi kalau ingin memanggil gunakan ini, jika ingin mengupdate gunakan ini kan gitu ya. Sekarang ingin kita panggil, berarti kita gunakan yang activity text. Oke, nah sekarang saya akan jalankan di sini ya teman-teman. Nah, kita akan lihat apakah di lognya ini muncul tidak nilai yang kita ketikkan ya. Misalkan di sini belajar React native. Nah, lalu ketika kita tekan tombol add, harusnya di sini muncul ya, belajar React Native. Kalau belum muncul berarti masih ada kesalahan tuh. Klik. Nah, itu yang muncul ya, belajar React Native. Artinya apa? State kita sudah berhasil menyimpan nilai yang diketikkan di sini ya. Nah, silakan dipastikan itu dulu berhasil ya. Nah, tetapi sebetulnya kan function button activity handler, function button add activity handler itu fungsinya bukan untuk menampilkan nilai ini ya. Karena nilai ini itu akan hanya tampil satu satu input saja ya. Padahal kan nanti kita bisa menginput banyak hal gitu kan. Misalkan tadi belajar React Native, di enter, nanti muncul lagi. Misalkan memancing, enter, misalkan pergi ke rumah dosen, di enter. Nah, sehingga yang harus diupdate itu adalah ini, array-nya, agar setiap teks yang diinputkan bisa tersimpan di array ini. Nah, oleh karena itu, ini kita hapus sekarang ya teman-teman. Yang akan kita gunakan adalah set activity list ya. Di sini. Ya. Nah, bagaimana cara mengupdate array? Nah, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Current activities lalu ini array-nya current activities lagi lalu kita tambahkan dari sini activity text ya, lalu kita perbaiki dengan cara prettier di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke ya, saya jelaskan ini maksudnya apa. Maksud seperti ini teman-teman. Kita akan menyimpan semua list ya, semua list itu di sini di current activities.
Karena activities artinya activities yang sudah pernah diinputkan. Nah, activities yang sudah pernah diinputkan itu kan kalau kita input baru berarti activities yang lama yang pernah diinputkan ditambah activity baru kan gitu ya. Activity baru itu kan dari sini kita dapetin ya. Setiap teks yang diinputkan oleh user di input teks kan gitu ya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kita mengupdate set list activities ya menggunakan state ini set list activities untuk mengupdate array ya. Lalu eh, cara ini adalah mengupdate existing state yang sudah pernah ada ya ditambah nilai yang baru. Itu maksudnya seperti itu ya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya yang terupdate adalah nilai yang paling akhir gitu. Sekali lagi saya ulangi ya. Ketika kita menambahkan activities-activities itu akan disimpan dalam sebuah array ya kan gitu ya. Jadi nanti kan arraynya nambah banyak tuh teman-teman. Ketika kita menginput yang satu, jumlah elemen arraynya satu. Ketika kita menginputkan activity yang kedua, jumlah elemen arraynya dua. Dan semua elemen itu ingin kita tampilkan kan ya. Nah, berarti arraynya harus bisa mengupdate semua activity-activity baru. Nah, cara mengupdate-nya berarti kan kumpulan activity yang lama sama dengan kumpulan activity adalah kumpulan activity yang lama ditambah activity baru kan gitu ya. Nah, inilah kumpulan activity ya adalah kumpulan activity yang lama ditambah activity yang baru. Begitu maksudnya. Activity baru adalah tentu dari sini ya, yang baru saja diinputkan. Dan activity yang lama adalah ini dan ini. Ini sama kayak misalkan kita mengupdate nilai jumlah itu. Jumlah sama dengan jumlah plus 1 kan gitu. Ya. Jadi jumlah yang baru, jumlah adalah jumlah yang lama ditambah 1 kan gitu. Ini juga sama seperti itu. Analoginya ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Ini adalah mekanisme kita mengupdate nilai listnya. Sehingga di sini harusnya sudah ada list yang terupdate. Isinya kumpulan array gitu ya. Nah, berikutnya tentu yang kita inginkan kita bisa menampilkan array ini kan teman-teman di bagian list kan gitu ya. Caranya gimana? Nah, kita akan menampilkan array list itu dengan menggunakan map ya. Nah, ini kan dummy text-nya nih ya. Yang list activities ini yang tulisannya kayak gini nih. Ini dummy-nya ya. Bila kita nggak ingin menampilkan tulisan list activities, jadi ini akan nambah banyak gitu ya. Sehingga dummy text-nya ini kita hapus aja dulu teman-teman. Nah, ini kita hapus. Nah, baru di sini kita tampilkan. Ini ya, kita tampilkan menggunakan perintah apa? Nah, kita ingin menampilkan nilai yang ada di sini kan. Ini adalah yang akan ditampilkan dan ini cara mengupdate-nya. Ya, ini adalah yang objek untuk mengupdate-nya. Jadi ini yang akan kita tampilkan. Ingat, object list activities ini adalah sebuah state yang di dalamnya adalah array ya, teman-teman. Sehingga array ini kalau mau ditampilkan harus kita buka, kita gunakan fitur map seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan map? Ya, kita simpan satu persatu nilainya, itemnya. Ya, anggaplah setiap item itu disimpan di objek bernama activity gitu kan ya. Nah, lalu ini ya kita tampilkan menggunakan teks seperti itu. Lalu yang kita tampilkan adalah activity-nya. Activity. Ya. Jadi kumpulan objek yang disimpan dalam list activity kan bentuknya list atau array ya. Itu harus kita bongkar satu persatu. Nah, setiap itemnya akan kita tuliskan dalam komponen teks kan gitu logikanya ya. Nah, kita bisa melakukan
dengan cara seperti ini. Nah, hanya saja kalau ini kita jalankan, nanti tuh teksnya nggak terlihat ya. Teks kan defaultnya warnanya hitam, sedangkan background aplikasi kita tuh warnanya dark blue gitu. Nah, sehingga teks ini, ya sekali lagi perlu kita tambahkan style ya teman-teman. Biar nanti kita bisa atur warna teksnya. Styles dot apa ya, activity text ya. Nah, activity text ini kita ganti di sini activity text seperti itu. Lalu kita atur warnanya color kan ya, menjadi warna putih FFF. Nah, sekarang mari kita coba ya, apakah kita sudah berhasil menampilkan list activity-nya. Kita preview dulu di sini nggak apa ya, atau teman-teman mau pakai silakan langsung ke Android-nya gitu ya. Kita ketikkan belajar React Native Add. Nah, itu yang muncul belajar React Native. Kalau kita hapus lagi untuk aktivitas yang lain, misalkan eh eh, jogging gitu ya. Gimana sih? Jogging. Nah, itu kan muncul semua ya. Lalu misalkan bimbingan tugas ya. Oke. Nah, seperti itu. Hanya saja mungkin kita bisa perbaiki ya agar tampilannya itu lebih baik untuk listnya ya. Kita akan tambahkan agar listnya ini bisa ditampilkan lebih stylish gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini ya, teman-teman. Kita ingin agar listnya itu bisa kita tampilkan dengan rounded corner gitu ya, bisa ada bordernya dan ada rounded cornernya. Dan untuk memudahkan kita dalam mendesain rounded corner, itu ada baiknya sebelum kita menampilkan teks ini, kita buatkan dulu kontainer untuk teksnya, teman-teman. Ya, view sini ya. Agar nanti kita mudah dalam merancang rounded cornernya di view-nya tersebut. Nah, seperti ini. Lalu kita beri nama stylenya. Style dot text apa ya, activity text container misalkan ya. Nah, ini kita buatkan di sini. Nah, misalkan kita ingin tambahkan margin gitu ya, margin. Agar antara satu list dengan list yang lain itu ada jarak gitu. Antara satu item di list tersebut dengan item yang lain itu ada jarak. Juga bisa tambahkan padding ya agar di dalamnya itu ada inner space-nya. Misalkan 8 juga ya. Lalu kita ingin tambahkan background color misalkan yang berbeda. Misalkan 5E 0A CC misalkan ya. Lalu kita ingin tambahkan rounded corner.
Nah, sebentar ini gimana? Corner border radius maksud saya. Border radius. Misalkan 6. Seperti ini saya ada kurangan ini ya pagar. Nah, oke, mari sekarang kita tes. Coba dites di web dulu deh ya. Belajar. Nah, itu ya. Lalu bermain dan seterusnya ya. Nah, hanya saja mungkin ada satu hal lagi yang bisa kita perbaiki ya. Nah, terakhir ya. Saat ini kan selalu kita harus menghapus dulu seperti ini ya teman-teman. Lalu misalkan main game gitu ya. Nanti untuk menginputkan yang berikutnya harus ngapus lagi. Akan lebih baik jika setiap kali kita menekan tombol, lalu dia otomatis hilang kan gitu ya. Itu akan lebih bagus gitu ya. Nah, itu yang terakhir kali akan kita selesaikan. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu di bagian komponen bernama text input. Nah, komponen text input ini seperti halnya di web ya, text edit gitu. Dia memiliki sebuah properti bernama value ya teman-teman. Di sini dia punya value. Nah, value ini bisa kita isi dari di sini kan sebetulnya segala sesuatu yang diinputkan user ya kan, yaitu activity text. Nah, jadi kita letakkan dia di sini. Sehingga jika activity text-nya itu bernilai kosong, maka value-nya otomatis juga akan kosong kan. Jadi nanti text inputnya juga akan hilang tulisannya. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan kapan kita harus mengosongkan nilai activity text kan gitu. Nah, kita akan kosongkan setiap kali kita melakukan menekan tombol button add kan gitu ya. Berarti di sini kita tambahkan set, lupa namanya. Kita copy aja nih biar nggak salah ketik. Set activity text, set activity text menjadi string kosong. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba. Kita jalankan. Ya. Belajar. Nah, itu langsung hilang, langsung bersih. Lalu bermain. Ini. Lah. Nah, itu teman-teman ya. Ini adalah hanya sekedar untuk berkenalan dengan tools Expo dan berkenalan dengan sedikit React gitu ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah atau berinteraksi dengan React gitu ya. Nah, ke depannya di video-video berikutnya kita akan mulai lagi mempelajari konsep yang paling awal ya, secara terpisah sendiri-sendiri sehingga teman-teman benar-benar memahami detail dengan detail setiap konsep dari pemrograman React Native ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika video ini bermanfaat, silakan di subscribe dan tekan like button ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.